Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi sudah disampaikan, bahkan kita semua melihat dari tayangan, bahwa begitu bagusnya, unggulnya pupuk TH Birsa. Karena saya baru tahu, jadi kan bikin penasaran saya ini Pak. Dan menurut saya, kalau TH Birsa diterapkan, diaplikasikan kepada jenis tanaman multikultura seperti tadi, saya percaya penuh Pak. Tapi kalau kepada sawit, di mana sawit adalah tanaman yang rakus Pak, pupuk apapun dipupukkan tetap aja dia tidak mati, pupuk rakus, tanaman rakus. Kemudian apakah dalam pengaplikasian pupuk THBRS ini, khususnya untuk kebun sawit Pak, apa nggak perlu dengan pupuk kimia? Dimana selama ini kan selalu pakai pupuk kimia Pak. Apalagi prinsipnya orang petani, kayak kami dari Jawa Pak, pupuk kalau nggak pakai urea itu belum pupuk rasanya. Iya Pak. Iya. Lah, tadi disampaikan kalau sudah pakai pupuk TH Birsa nggak perlu organik. Nah, pertanyaan kedua, apakah sudah ada model atau percontohan perkebunan sawit yang ada di Riau bahwa itu menggunakan pupuk TH Birsa? Karena kami sendiri mau menggunakan ini, tentunya kan bukan untuk diri kami sendiri Pak. Artinya kami berharap kami bisa menggunakan pupuk ini dan kami pun bisa mengembangkan, mempromosikan kepada teman-teman petani di Riau ini. Tentunya dalam mempromosikan atau memberikan sugesti kepada mereka kan harus ada model Pak, percontohan. Harus ada percontohan. Jadi bagaimana mereka yakin menggunakan pupuk ini itu bagus kalau nggak ada contoh yang sudah ada di sini. Jadi taruhlah minta ada testimoni atau mau pengunjungan untuk meyakinkan, itu paling tidak ada. Apa ada di Riau Pak sini Pak? Ya. Kemudian ada lagi Pak. Ya. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau kebunan kita itu rata-rata kan tanahnya kan sudah apa ya, karena kebanyakan pupuk kimia, sehingga keadaan tanah itu zat asamnya tinggi. Apakah nggak perlu dinetralisir dengan pupuk kapur gitu Pak? Apakah langsung bisa diaplikasikan ini? Dimana kalau zat asam tanahnya tinggi kan, menurut informasi kan segala jenis pupuk nggak akan terserap. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan pertanyaan Pak Rasidi, Pak Tarif. Yang pertama adalah apakah masih butuh pupuk kimia? Betul Pak ya? Oke, yang kedua kan tanah itu asam, udah banyak kimia kan gitu ya. Oke Pak Tarif, itu dua pertanyaan, monggo dijawab. Terima kasih Pak Adi. Bapak Rasidi, Assalamualaikum Pak. Tadi untuk role model kebunnya Pak, sudah disampaikan Pak Guru Pak ya. Saya juga kagum sekali ketika mendapatkan video itu Pak. Betul-betul di luar ekspektasi saya. Dan ternyata, dan saya senang, ternyata apa yang kita buat ini insya Allah akan berguna untuk banyak orang Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah masih membutuhkan pupuk kimia? Itu tentatif Pak. Artinya begini, kita kan tidak bisa berkomunikasi secara bahasa dengan tanaman. Nah, tetapi tanaman itu akan lebih jujur kepada kita. Ketika kita aplikasikan TH Birsa, hasilnya bagus. Nah, tugas kita di situ Pak. Berarti memang sini udah cocok nih. Nah, pertanyaannya timbul, apakah masih mau pakai pupuk kimia lagi? Nah, dari saya datang pertanyaan kedua, apakah Bapak mau nambah biaya lagi? Kan begitu Pak ya? Nah, artinya Pak, kita kalau dengan TH Birsa sudah bagus, ngapain mikirin yang lain Pak?
Nah, kecuali ini, saya juga tidak antipati Pak dengan kimia, karena kadang-kadang di waktu tertentu itu dibutuhkan. Kita nggak bisa munafik dengan itu. Kita udah kasih TH Pirsa nih, hijau, bagus. Nah, bulan depan, 3 bulan kemudian tambah lagi. Nah, tapi kok ini kayaknya masih kurang bagus nih. Nah, tambah lagi 1 misalnya dalam jangka yang pendek, ternyata kurang bagus, mungkin ada yang kurang. Boleh Bapak tambahkan pupuk kimia, tapi nggak usah banyak-banyak, 20% saja penggunaannya kalau mau. Tapi kalau misalkan dengan TH Pirsa, tanamannya udah terpenuhi kebutuhannya, daunnya hijau, batangnya hijau, pelepahnya terbuka, sawitnya muncul, besar-besar lagi, oh udah selesai Pak. Irit kita semuanya, makmur kita Pak jadi petani Pak. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan ketiga mengenai tanah yang Pak tadi itu udah perak ya, udah kalau mungkin harus reklamasi atau gimana, atau Bapak harus melakukan pengkapuran, boleh, itu salah satu alternatif Pak. Nah, mohon maaf saya tanya, berapa hektar Pak kebun yang harus dikasih kapur Pak? Nah, kalau 1 hektar Bapak ngasih kapurnya 2 ton, nggak cukup Pak. 5 ton, itu juga nggak cukup, paling tidak 8 ton Pak. Bapak kasih kapur, Bapak tinggal kalikan saja harganya berapa, biaya upah tenaga kerjanya berapa hari, itu kok Bapak udah bisa hitung. Nah, bandingkan dengan begini, tanah itu udah siap tanam, Bapak larutkan 1 bungkus TH Pirsa ini dengan taruhlah 25 liter air Pak, Bapak semprotkan ke tanahnya. Itu sama Pak dengan memberikan kapur Pak. Insya Allah, jadi itu akan terjadi dekomposer pada tanah itu. Insya Allah Pak, unsur-unsur organiknya akan bekerja dan akan menyuburkan tanah. Jadi tidak usah yang berat-berat Pak, TH Pirsa saja sudah. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rasidi.